Tapi Lucas di jungle yang paling sering dibawakan oleh EVOS benar-benar efisien karena so far kita lihat beberapa kali digunakan juga nih di MPL ID untuk Lucas jungle tapi tidak seefisien yang dibawakan oleh EVOS. Iya. Biasanya cari XP badan ya di EVOS. Entah dia ngambil macam glue mungkin yang bisa pegangin depannya, jadi kayak Lucasnya juga lumayan enak, atau kayak dia ambil cicinya. Tapi dengan konsep yang berbeda karena sekarang kalau lawannya Moskov, Vengeance sudah pasti enak banget. Udah pasti ya. Atau yang bisa nge-stop badangnya juga nih. Karena kebetulan Gatot Kaca udah ditutup juga, jadi harusnya opsionalnya makin lebih sedikit. Aku merasa ya, itu dia, ini yang bakal jadi opsional bagus untuk dibawakan oleh EVOS kemarin. Karena line up-nya kemarin sempat muncul juga tuh Lucas Edit. Tinggal dicari nih apa nih alternatif dari Editnya. Apakah dia akan membawakan tipikal-tipikal hero badan juga kebetulan agar nanti Lucasnya jadi lebih bebas, bisa mendeliver damage. Atau jangan-jangan mereka akan berfokus dengan hero yang tentunya masih terbuka sekarang kayak Cici. Iya, yang tadi udah sempat dipertimbangkan. Lebih ke Cici sih gue. Cici Hylos misalkan. Cici Hylos boleh. Hylos ya. Ya antara dua Untuk itu EVOS bagus. ya, untuk EVOS ya maksudnya. Iya, makanya gue lagi mikir. Karena ini penting banget juga. Mereka nggak boleh sepelekan juga split push dari Joy. Jadi mereka harus tahu juga tuh apa yang mereka akan mainkan. Karena dalam kondisi 3 pick pertama mereka belum ada yang bisa untuk bisa mengatasi split push tersebut. Ini team fight banget soalnya dari Iya. EVOS. Dia menangin objektif lah, itu tujuan utamanya kan. Tapi gue ngeliat satu potensi juga sebenarnya sih, Be. Teleport dibalas teleport gimana nih? Ya itu dia yang aku Valentina. mention tadi. No. Aku malah mikir ke arah chip. Iya. Chip. Piketron di game pertama bahwa chip itu bukan dalam kondisi yang 100% support draftnya. Iya kan? Tapi di draft game ketiga chipnya ini bisa banget untuk muncul. Dan mereka tinggal pakai mid yang ya utility lah, yang bisa pegang gitu kan. Anafel datang tiba-tiba stucknya udah full, masuk portal langsung nyanyi, itu bakal jadi mimpi buruk juga sebenarnya. Wah, Aurora bakal jadi good choice sih. Kalau misalkan emang kita melihat utility ya, terutama buat Bigetron. Karena mereka butuh stopper untuk Lucasnya juga. Ketika dalam keadaan Unleash the Beast. Mereka masih mengira itu adalah Lucas Distraction. Tapi bisa jadi sih, Ji. Yes, Gua karena nggak mereka serasa sudah jadi. tutup Popheus, Gatot Kaca ya kan. Mereka udah tutup, tersisa Cici. Kalau makan Cici ini enak buat mereka. Paksa ya. Iya, sebuah keuntungan untuk mereka tersendiri kalau ngomongin cara Cici ya. Gue suka tapi tetap si Cici. Yang penting kayak ambil Romernya nanti yang kuat banget gitu loh untuk nahan di depan. Jadi karena Lucas juga punya badan, nggak tipis-tipis banget. Cici juga punya badan, nggak tipis-tipis banget. Mereka berdua tuh bebas gerak sendiri dan Granger bareng sama Louis sama Romernya itu makan depan. Ya, jadi kayak ngebuka ruang untuk yang lainnya juga kan, biar bisa ngedamage lebih bebas. Ya. Dan dengan adanya Luoi ini yang mungkin sempat jadi pertimbangan kita dari tadi, Lim. Perdebatan kita dari tadi kayak Luoi ini hero yang bagus banget, hero yang benar-benar ngerepotin banget dan Chow. Ditutup kali ini. Chow as a roamer. Dan Oke sih. kita bakal menyaksikan apakah last pick mereka akan menuju ke arah jungler atau EXP dengan mode badan. Ini respon dari Bigetron dulu, Ji. Mungkin kalau ada chip ya akan beda sih. Gua rasa Lucas XP pilihan yang lumayan baik. Albert cari yang Cari setara lebih di- aman aja ya. Yang kayak Hayabusa mungkin itu opsi yang lumayan oke juga sih untuk masuk. Atau yang ya Albert yang main Nolan ya gimana? No. Ini aku lebih suka kalau seandainya Hayabusa sih kalau emang dibutuhkan untuk Killer flex ya. Iya. Tarik Kayak kill. lebih aman juga, bisa ngejawab Joy juga. Dan kalau kita ngomongin soal teleportation, ingat ada combo dari Conchero dan juga Diversion. Ya, itu dia chip. Karena lebih jauh lebih nge-support dari segi draftnya. Dan kita tahu Fury Moskov Joy bisa hadir Wah. dengan setup dari Wah. teleportation ini. Gua lebih suka Julian. Julian. Wah, tapi kalau Julian aku lebih setuju sama Jawhead awalnya untuk bisa nge-stop dominasi dari chipnya ketika rotasi. Kalau aku di sini ngerasa kalau emang butuh satu jungle lagi, ya aku ngerasa kayak Hayabusa yang paling aman. Julian jungle untuk EVOS maksudnya. Iya, untuk Albert. Isi jadi sih. Jadi kalau di trapping, mereka bisa balas trapping. Atau nggak dia bisa menghindari trapping. Main early game. Main early game, power. opsi Cici kita hilangin dulu gak sih? Agak Ya. lumayan kurang Berat ini cicinya di sini. kurang badan Gak bakal jadinya. main cicinya. Oke, kita akan lihat nanti pilihannya ke arah mana. Atau Link. kah? Carmilla? Lucas Atau Link XP. maybe. Hylos ternyata. Oh, badan. Mereka udah tetap kekeh dengan adanya Lucas di area jungle. Oke. Tapi masih belum ada jawaban yang mungkin tanda kutip valid ya untuk ngejawab chipnya. Oke. Tapi jujur ini sengganya teleportation versus teleportation, jadi mungkin agak sedikit lebih adil untuk dari segi team fight 5 lawan 5-nya. Oke. Perbedaan dengan game pertama jangan lupa ya.
gak ada Netherrealm yang bisa di-copy. Di game pertama mereka selamat dari portal. Itu dia. Itu karena Netherrealm yang di-copy. Sekarang beda kasusnya. Mereka Ini harus pakai agresivitas juga buat ngelawannya. Ini kalau misalnya gue lihat, mereka harus tahu gimana caranya. Dua badan ini bisa membuat tim mereka maksimal dalam team fight Clash Combat Elite. Dia. Dan yang pasti dari keduanya ini satu nyawa terakhir untuk mereka. Penentuan ada di sini. Dan mereka lah yang akan membuktikan. Kesempatan terakhir. Mampukah Bigetron benar-benar membuktikan kalau mereka layak menghantam EVOS atau EVOS tetap dengan win streak-nya. So EPL Arena, mari kita saksikan bersama-sama. Mana tepuk tangannya? Mari menuju ke dalam Land of Dawn. Ya ini dia. Untuk match penutupan ya. Game penutupan bahkan. One last. Lucas Jungle. Ya mungkin kalau ngomongin soal Lucas sendiri. Yang biasanya di XP bikinnya defense atau hybrid lah seenggaknya. Di jungle bikin damage itu berbeda banget rasanya. Bahkan banyak kalkulasi damage yang jadinya nggak ter-expect gitu loh. Nggak di-expect sama lawannya. Oh sakit banget ternyata Lucas ya. Natko bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Itu menyelamatkan Ki sekali loh. Itu sangat-sangat menyelamatkan Ki. Dengan kondisi seperti itu, Ki nggak harus keluar flicker. Karena Senpu belum ada di saat ini. Dan Regi, dia tahu dia butuh badan. Mau nggak mau badannya akan coba dimakan. Dan satu jungle yang dimakan punya anak Vel. Walaupun untuk temannya sendiri ya. Tetap rugi. Tetap rugi. Siapapun yang dapat itu selain jungle itu tetap rugi Ji. Dari emblem juga kelihatan ya. Dengan 3 trill bahkan Lucas, Chow dan juga Granger. Tiga-tiganya bawa trill nih. Otomatis ada damage yang lebih besar pastinya. Sementara kasih dari Ki juga nggak main-main. Dia coba nge-mirror light sebisa mungkin. Iya betul banget. Dia benar-benar kasih tahu di mana para pasukan dari tim EVOS harus dicek portalnya satu persatu. Si Light pindah kemana? Karena jangan sampai dia memberikan praise terhadap sosok seorang Granger nantinya. Tapi lihat ke depan sana. Perpasukan dari tim EVOS mereka mau memaksa menuju satu buah Light. Minimal flickernya yang akan di-trigger. Itu dia. Karena susah juga sih sebenarnya. Metode screening adalah metode yang paling tepat ketika ada Chow. Oke, Chow. Dimana dia sulit juga menangkap Anapel. Mau nggak mau untuk Moreno udah cukup banget. Mereka bisa hilangkan Moreno. Dan ini dia. Dimana Natko harus ditutup oleh Luke. Supaya ketika nanti Faramis dan Netherrealm berkumpul menjadi satu. Moreno ini bisa bebas. Karena kalau nggak bahaya banget. Dan satu buah retribution akan didapatkan oleh Albert. Mau tidak mau. Tadinya dia agak coba ingin menahan. Tapi karena Bigetron tahu kondisinya Albert bisa dapetin ke arah orange ataupun purple. Ada baiknya retribution digunain sih sama Albert. Secure aja jadinya ya. Iya. Dan ngeliat dari gold lane nih, gue nggak tahu kenapa, kayak nggak bakal ada ganking gue rasa sampai beberapa menit kemudian. Tapi kalau seandainya ada ganking, mungkin lebih ke sisi EVOS ya, yang dimana Granger punya damage untuk nge-follow. Kayaknya perkuat dari bagian mid-nya dulu nggak sih? Dibandingkan dengan langsung ganking ke area dari gold lane. Atau mungkin fokusnya ke area dari jungle, biar nanti mematahkan rotasi dari Anavel juga. Apalagi Ki dengan The Way of Dragon. Dia punya pick off yang sangat-sangat mematikan. Dan ini mungkin yang bakal Oke, The Way of Dragon bakal coba di-follow-nya. Begitu saja Faramis dan yang telah keluar perpasukan dari tim EVOS. Mereka perang, tapi nampaknya tim fight kembali terjadi. Shortcut dibuka, tapi nampaknya tidak terlalu penting karena Moreno udah gak ada jalan lagi untuk pulang. No Netherrealm on this side. First blood dengan adanya first strike sekalipun gak akan membuat Albert tumbang. Mungkin itu adalah poin utama kenapa Lucas tetap dipaksa untuk menjadi jungle. Supaya tiba-tiba first strike ini dikeluarkan oleh sosok seorang Luke. Ini tetap membuat Albert bertahan. Ya, masih cukup aman juga tadi, apalagi Revitalize yang bisa membalikan darah juga. Kan? Eman, masuk lebih dalam lagi Eman. Kali ini Sakaratul Maut, Eman udah gak ada flicker. Jangan lupakan, tadi The Way of Dragon ini miliki dari Ki itu tanpa flicker. Kali ini kita lihat, flickernya masih cooldown. Antara pasukan dari tim EVOS. The Way of Dragon yang on point, Moreno menjadi target utama. Tidak ada pasif. Jangan lupakan hal tersebut, Anavel coba menemukannya, tapi Albert masih terlalu kuat. Ingat, Albert kali ini belum punya Unleash the Beast. Ya, gak ada item juga sih, belum jadi Anavel, jadi gak ada damage sama sekali. Dan temponya Be, ini turun banget gua rasa. EVOS dia tiba-tiba bisa pegang dominasi. Tapi ya itu gara-gara super power dari Lucas ini, Unleash the Beast. Yeah. Yang membuat kayak kendali dalam team fight objektifnya tuh kuat banget. Makanya ya Bigetron gak bakal berani untuk masuk ke sana. Secara tidak langsung ya, sadar gak Bro? EVOS ini kalau dimainin tempo cepat, dia keep up, dia catch up. Tapi dikasih tempo lama, dia pusing juga palanya ya Iya ternyata. makanya, jangan sampai terbawa arus juga sih lebih tepatnya.
Karena ya mereka harus keep up dengan gameplay sendiri. Wild Tracker menuju ke arah yang salah, tapi di depan sana perpasukan dari tim EVOS bakal coba untuk following up damage sama nge-light sekarang total. Shotgun telah dibuka, tidak ada terlalu beripet, tapi Anapel seorang diri depan sana mendapatkan key. Dan Retribution-nya gagal. Lihat, walaupun diselamatkan oleh seorang Natco, tapi mereka kehilangan Albert tanpa ada Retribution dan Anapel still survive. Gila, Anapel terlalu berani, tapi dengan adanya Natco Tour and Travel membuat sosok dari Eman gagal untuk ngegrogoti hampir maksimal. Tapi ya 2 poin kill menurutku tetap mahal. Diadu, terperangkap, diadu begitu saja dan Elan masuk ke dalam. Untungnya Flicker masih di save untuk dirinya sendiri. Di Hanky kali ini terperangkap di dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Satu duel Outrigger yang terlalu terburu-buru memaksa menuju ke arah lain tadi itu initiate yang agak cukup lumayan memaksa ya. Udah mulai panas kayaknya dari dua tim ini. Iya. Udah dapat momentumnya ya. Udah menyala apinya ya. Udah menyala, tinggal gimana setupnya aja sih untuk tim fight selanjutnya. Karena siapa yang mendapatkan setup yang lebih manis tentu akan sangat diuntungkan. Jangan lupa juga Netherrealm harus dipecahkan dengan cepat dan shortcut. Light dari tadi masih belum mendapatkan shortcut yang menurutku tanda kutip on point nih. Betul, Ya. setuju. Dari game yang pertama. Belum ada flanking yang pas banget. Belum ada juga gankingan. Sebenarnya karena Goldman menurutku sekarang udah bisa. Karena dia shortcut kan di bawah semua berarti. Ya apalagi turtle selanjutnya akan ada di top lane nih. Ini kayaknya timing yang tepat nih untuk langsung bergerak ke area jungle dari bagian top lane. Oke. Tergantung sekarang, kita lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya, para pasukan dari tim Bigetron, mereka ingin ngebuat EVOS untuk gagal untuk perfect turtle, mereka bisa setup untuk tim. Kalau misalnya mereka nggak masalah lepasin ke arah perfect turtle, why not satu turret itu menjadi sebuah jawaban? Di mirror gitu maksudnya? Iya. Dia ngambil bawah. Toh ada shortcut, dia bisa dengan cepat untuk maju atau bantu ke arah turtle. Sebenarnya kenapa nggak lakukan kedua hal itu di waktu yang bersamaan? Iya. Kayak Anafela ambil bawah dan turtle tetap dibuka gitu loh. Chipnya buka shortcut, Anafela bisa join juga maksudnya. Tapi dijawab sekarang, Eman yang bakal hadir di bawah. Dia bakal dapetin objektif dan ada SOD. Sama juga, sama Berarti juga. Ada dua nih alasan kenapa Eman bisa join team fight selanjutnya. Oke, Luke kali ini bakal coba dipaksa di fight langsung ada face crack depan sana berhasil mendapatkan seorang kayaknya tapi meanwhile perpasukan dari tim EVOS mereka akan kedatangan suatu seorang Monsko. Retribution disampaikan dan seorang Alvar di fight terjadi. Target utama mereka berbeda dan target dua orang yang langsung konvoy membuat Eman dan juga Moreno ngeluarin flickernya live. Sakratul Maut dan Sky Pisser yang menyala double kill. Ingat, Erlan sekali dikasih Sky Pisser langsung meroket abangku. Tapi memang agak terlalu overcommit ya, Be. Turtle-nya udah selesai, terus kayak Netherrealm-nya udah ke bait, mereka tetap paksa maju tadi. Iya. Mereka udah kehabisan banyak banget utility yang tersisa. Dan Bigetron kayak emang udah nggak bisa lanjutin tim fight lagi tapi masih mau memaksakan sesuatu, masih ingin mencoba. Dan kayaknya harus dikomunikasikan ulang. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali karena kalau tidak, ini pasti bakal dipegang gamenya. Oke, King Natco kali ini sepertinya landingnya nggak cukup landai. Kurang nggak masalah. Nggak masalah. Miring dikit nggak apa-apa. Untung nggak ada team fight yang besar. Itu kalau ada team fight yang besar, landingnya nggak landai seperti itu kasus itu. Perkara satu tembok kan. Perkara satu tembok merubah gameplay segalanya. Tapi ya, gue ngeliat dari Bigetron sendiri masih punya winning condition yang terbuka lumayan lebar. Apalagi Eman yang belum jadi Trinity kan. Jadi mereka bisa sabar dulu sambil farming. Yang hebatnya untuk mereka, gue rasa berbagi farming antara Joy dan juga Moskov itu susah loh sebenarnya. Iyalah, apalagi Susah banget. Joy-nya masih under kan. Dia harus kejar. Tapi mungkin untuk ngilangin ego dari Joy tersebut, ada baiknya emang Eman yang dapetin seluruh wave di arah side lane-nya. Duluan ya. Supaya nanti kondisinya Eman yang akan bisa memberikan damage lebih dulu dan maksimal. Dan kalau lihat kali ini kondisi dari Natco dia langsung standby ke cover ke arah Erlan, itu bagus banget. Dan posisi dari tim EVOS, mereka butuh untuk initiate power. Ini enak banget sih penguasaan map dengan Loi ya. Tapi Karena- Natco bagus banget loh map awareness-nya. Ya karena nggak perlu target kan. Beda sama Chip yang dia perlu target untuk ngebuka shortcut-nya. Dan ketemu target sama dengan ketemu temennya target gitu loh. Pasti Itu bakal dia. di backup juga. Team fight mau nggak mau. Team fight paksa. Dan sementara kalau kita ngomongin team fight, ada Lucas di sana. Iya, Lucasnya kalah banget ya. Unleash the Beast. Unleash the Beast karena memang lifestyle-nya yang cukup tinggi. Lifestyle. Oke, Ya lifestyle gaya hidup. salah ya. Gaya hidup. Lifestyle yang cukup tinggi yang membuat Albert bertahan. Nanti kalau Albert juga udah Winter Crown. Wow, alah. Pegangan mau nyebrang kali Biar- Halo, iya. Lagi intens sih, lagi intens. Lagi intens. Iya. Nah, Aduh jadi pengen pegangan juga nih Moji. iya, mau nyebrang lo ya. Makanya.
Tapi ya balik lagi nih dengan dua penguasaan map yang berbeda ya. Chip versus Loi. Menurut gua ya kalah gold Gila. selama nggak jauh banget itu tetap akan bisa dibalikin. Gila, di zoningnya terlalu jauh dan bahkan Luka ditempel abis sama Regi. Regi bukan roamer, jadi Regi gak masalah untuk menempel ke arah sosok suara Luka. Dan lihat Retribution dari Alphard! Berhasil mendapatkan satu Lord Luka pun tumbang. Retribution on point dan bahkan Marami sudah gak memiliki lagi Netherrealm. Kehilangan Eman mundur ke arah belakang. One last hit harta dan Sonata gagal untuk mendapatkan Eman. Tapi lihat seluruh sumbernya. Mereka plus spear. Distraction Eman! Eman! What are you doing? Dan Anabel di sana mencoba untuk mengejar ke arah sosok seorang Erlan. Nampaknya gagal mendapatkan sosok dari Erlan dan Natsko. Tour and Travel mampukah menyelamatkan posisi dirinya? Atau bahkan tidak? Dan ini dia adalah keputusan yang tepat. Kalau memang gak berhasil momentumnya, pulang. Balik benar. Secepat balik. secepat mungkin. Tapi gua nggak menyangka Eman loh. Dia masuk dengan kondisi yang iya dia pasti tuker gitu loh. Ya karena kondisi saat ini, Eman mungkin dia sadar udah punya Holy Trinity. Cuma belum ada aja win of maker. Kalau seandainya tadi Albert megang streak, Ji, gue rasa oke lah dia cari shutdown. Ya. Biar jadiin Trinity-nya. Betul. Tapi kalau enggak, menurutku enggak perlu juga sih Gak ada sebenarnya. poin gold yang worth it ditukar dengan dirinya kan maksudnya? Iya. Tapi ya, sekarang dengan Lord dari EVOS ke arah bottom lane. Item-itemnya juga udah mulai jadi nih, seenggaknya emang dengan Trinity-nya. Oke, Novel. Kita lihat di sini langsung ada Natsko. Luke memilih untuk mundur ke arah belakang. Light gagal untuk bermain dengan flanking. Erlan jadi target utama dua flicker for this time dengan Netherrealm berhasil mencatat seorang Erlan. Permasukan dari tim EVOS. Mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim Bigetron. Tapi Regi memilih untuk mundur ke arah belakang Regi. Dan Erlan target utama flanking gaming dari Light. Memberikan cahaya terang untuk Bigetron atas. Satu Lord pertama yang mulai mendobrak tim Bigetron. 1000 gold difference akhirnya. Ditarik lebih turun dan turun. Wah, ini pelan-pelan ya ternyata Bigetron mainnya. Dan menunggu flicker dari Erlan adalah sebuah jawaban. Mumpung flickernya belum siap. Apalagi backup yang dimiliki sama EVOS juga tidak terlalu memadai untuk bisa menyelamatkan Erlan. Apalagi ada Netherrealm juga yang terpaksa digunakan tadi untuk Moreno. Tindakan preventif yang lengkap sudah. Karena itu yang paling memungkinkan digunakan oleh Bigetron dalam keadaan under seperti ini. Goldnya tidak berbeda jauh, jadi hati-hati. Satu momentum sangat-sangat memungkinkan untuk bisa mengubah alur permainan. Itu dia dengan 35 stack Sky Pisar dan 500 stack ya untuk pasifnya juga. Baru pecah juga kan tadi. Baru pecah dan gue rasa Masih gede lah hitungannya itu. dari game pertama bahkan sampai sekarang itu tadi the best teleport dari Light yang pernah muncul. Akhirnya ada loh momen flanknya. Iya, untung aja Erlan gak punya flicker di situ. Ya kan? Kalau Erlan ada flicker, mungkin itu bisa cancel loh. Karena tadi terdeteksi oleh Natsko. Iya ya sempat kabur lah maksudnya ya. Iya, sempat ada chance kaburnya. Lurus pathway dan sebagainya macam selamat jadinya. Oh iya, udah pakai Rondo, Dead Sonata, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Rondo Dead Sonata kan semprit-emprit. Ya, ada dashnya juga kan sebenarnya. Tapi sekarang dengan kondisi gold yang tidak berbeda jauh, harusnya dari mereka berdua akan lebih hati-hati nih. Entah dari Light dengan shotgunnya atau dari Natko dengan diversion. Bentar. Ini kondisi kali ini mereka harus lihat di mana Luke. Dia langsung nunjukin batang hidungnya. Dia bakal bilang kalau ini akan ada tim fight keras, tapi lihat Heke Light. standby bersama dengan Light di depan sana. Duel striker oleh Retribution Envoy memilih disengage adalah jawaban yang paling tepat. Tapi Luka gak ketinggal diam. Flicker provinsi membuat dirinya harus kehilangan Light dengan shotgun yang dimiliki. Lihat permasukan dari tim EVOS. Oh, Eman. Akibat satu momentum, tapi Eman. Halo Eman. Gak berhasil untuk menghindar damage yang diberikan Eman, terlalu sakit. Winter Cloud. Dan ini dia Eman ter-take down. No Eman, no Light. Dan lihat sebentar lagi Lord akan menuju ke arah tengah. Retribution telah dikeluarkan dari seorang Anapel. Mencoba menangkap satu point kill. Tapi Netherrealm. Oh my god Albert! No, gak ada Netherrealm kali ini. Gak ada Netherrealm, tapi setidaknya distraction yang terjadi berhasil membuat Lord yang dimiliki dari tim EVOS ini agak cukup sia-sia. Kehilangan Eman, itu dia bait Winter dari Natko. Natko. Membeli waktu hingga Eman akhirnya terjepit. Mahal itu. Mahal dan masih Warriors diteruskan. Pathway berada di garis depan menutup ke arah sosok dari seorang Eman dan Light. Luke damage terlalu besar di sana masuk terlalu dalam, tapi kurang maksimal Udah wave clear. karena satu
wave-nya bukan super minion. Itu yang ngebuat mereka berbeda. Tapi lihat, Tour and Wah, Travel. aman. Itu nempel semua loh. Natko lagi. Aman. Let's go Tour and Travel. Save the day for this time. Iya. Sebenarnya kalau dia nggak diversion udah pasti lari juga lebih jauh sih. Tapi ya pas banget timingnya Natko. Ini jujur ya, dari Lord yang didapatkan EVOS malah kerugian untuk mereka dari Light. Light membuka di tengah. Apakah akan terjadi kembali di fight yang tidak cukup diunggulkan oleh para pasukan dari Bigetron? Anavel. Tapi kali ini akan sedikit berbeda. Anavel! Almost is never enough. Ternyata kali ini satu teleportation shortcut yang dibuka oleh Light di waktu yang tidak cukup baik juga menimbulkan satu impact yang maksimal. Di tempat yang sama, Di tempat yang sama dengan momen yang berbeda. Yes. Kan tadi aku bilang makanya, kalau godnya sama, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Dan terbukti, barusan kita lihat sebuah teleport yang sangat-sangat punya resiko tinggi. Dan untungnya, tadi temboknya Luke tidak menjadi senjata makan Tuhan bagi Anavel. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya sangat-sangat berbahaya dan untungnya masih bisa escape. Yang penting Luke-nya nggak tumbang karena dia bisa lepasin sendiri kan batunya. Iya. Tapi masalahnya kalau dia udah keluarin tembok, Terus dia tumbang. terus dia tumbang itu gak akan hilang temboknya sampai ya habis sendiri durasinya. Sudah pasti. Tapi ya dari keduanya sekarang sama-sama memberikan perlawanan yang cukup dahsyat pastinya. Dari segi item pun kita lihat di Natko, dia prioritasnya turun Be. Yang tadi kita tahu kan template item mid lane. Dari kita talisman glowing one, blood ring, divine glaive. Sekarang turun nih prioritasnya langsung ke Winter Crown. Aku malah berpikir ini sebenarnya yang paling bagus untuk mid laner sekarang. Karena ada Winter Crown-nya juga untuk bisa mempertahankan diri mereka dan Light. Oke, Light langsung bakal coba dipaksa satu point Bisa. kill dan Ram, tapi selamat. Tidak ada shortcut dan Moreno hilang. Walaupun ada pasif, tapi satu informasi yang malah adalah ada Lord yang muncul di depan sana tanpa ada Ram. Itu adalah informasi yang cukup mahal. Meanwhile, para pasukan dari tim EVOS mereka melihat Eman. Kali ini menunjukkan batang hidungnya. Batang hidungnya cukup mengerikan dan Spear of Distraction menyangkut ke arah tengah. Menuju ke arah sosok seorang Erlan. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka gagal untuk memberikan informasi. Menuju ke arah Lord. Apakah menjadi target utama? Tapi Natko! Flicker dari Natko kali ini berhasil menghentikan sedikit laju dari tim Bigetron. Tapi nampaknya tidak ada look, tidak ada badan. Dan lihat Anavel Anavel bersinar. Eman still survive in the bottom lane. Wah, Regi tertangkap shortcut. Eman selamat, Regi yang terlalu dalam. Malah keuntungan di tangan dari Bigetron. Terlalu luar biasa untuk match kali ini. FPL mana tepuk tangannya? Bahkan setup sekarang. Lord mulai ditarik. Kondisi EVOS yang gak baik. Belum lagi dengan adanya dua yang tumbang. Erlan gak ada WW loh. Itu dia. Dan Lord. Erlan! Oh my god! What a Lord steal from Erlan! What a play! Satu buah steal yang begitu mahal. Menambah nafas dari EVOS dan sekarang tugas dari Bigetron bertambah. EVOS mereka sekarang berlima dan diversion dari Natko siap untuk menjadi ancaman. Harta tahta Red Sonata Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Sekarang Lord akan mercing karya mid. Bigetron harus defense terlebih dahulu. Erlan apakah akan menjadi MVP untuk hari ini? Lihat, Lord Spectre untuk dibuka. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Kayaknya gagal menangkap siapa pun Netherlands terlalu terburu-buru membuat termasuk dalam Blind. telepon. Tapi nampaknya Light shortcut. di depan sana shortcut dibuka. Ingat mereka nggak punya Netherlands. Dan free hit dari seorang Erlan di arah belakang. Ini bencana. 3 poin kill hilang dan Eman terperangkap. Looking for Mania. Dan Moreno berhasil bertahan. EVOS berhasil melanjutkan win streak-nya dengan Mania from Erlan. Erlan save the day. Penyelamat dari EVOS, Erlan dengan satu bodet sonata. Steel Lord yang begitu mahal kembali muncul kali ini. Satu buah momentum saja semua yang sudah di setup, semua yang sudah diusahakan oleh sang robot merah seakan patah. Effort sudah diberikan, semua tenaga juga sudah ditorehkan. Tapi nasib berkata lain. Peluru Dead Sonata dari Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Dan dengan comeback yang begitu manis, membuat game kali ini ditutup dengan kemenangan EVOS yang masih berlanjut